balik lagi tuh tentang berarti lebih meresahkan orang-orang yang merasa dirinya paling benar lah ya, intinya mah gitu ya. Sih sebenarnya masalah fake atau tidak fake-nya mah balik lagi ke si orang. Balik lagi di ruang filosofi gila, masih sama saya Mamat, sama saya masih tetap orang yang sama. Gimana bang? Apaan Mamat? Ada 2 orang nih. Kita kedatangan langsung digerebek aja. Digerebek, sahur kali digerebek. Kebetulan hari ini kita kedatangan 2 orang pemuda kan? Insya Allah. Yang dimana kita punya tema adalah temanya sebenarnya rada nyentriknya, karena tema dari 2 narsum kita hari ini adalah ingin bukan membahas, lebih ingin berdiskusi tentang netizen yang maha benar. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita ini, kenalin dulu ya. Ya. Sok, kenalin siapa dulu? Enggak. Nama saya Gilang Anggara, ya bisa dipanggil Gilang, bisa dipanggil Anggara, asal jangan dipanggil Tuhan, saya belum siap dengan Tuhan. Oke. Halus ya. Satu lagi, enggak? Perkenalkan, nama saya Ajril Akbar Asikin. Yang tentunya asik. Asik. Ya, seperti nama saya yang diberikan orang tua saya. Orangnya asik. Orangnya asik. Ya, karena mereka melakukan kesenangan di atas ranjang. Wow. Jadi asik kan? Asik. Nah, Main karambol ya seranjang. ya bisa main non wae sih sebenarnya. Tidak bebas lah bermain di atas ranjang itu bebas. Rek main karambol, rek main kaleci gitu. Gitar kunci Futsal. metal. Rek futsal, rek main sodok-sodokan. Atur lah. Atur bebas. Nah, kesibukannya apa aja nih? Kalau saya mah sibuk gak ngapa-ngapain ya. Jadi pengen sibuk gue. Sambil itu juga jaga warung gitu. Ya itu aja sih kesibukan saya mah. Kalau saya sih berkarya ya. Berkarya dalam mimpi sendiri. Berkarya dalam mimpi sendiri. Terus kesibukan yang lain, hardolin. Dahar modal ulin. Berkarya dalam kesibukan mimpi. Iya. Buceng. Wah, Bisa jadi. Nggak usah. Berarti kamu normal. Normal. Nah, kalian kan tadi ingin berdiskusi tentang netizen yang maha benar. Kenapa sih bisa sampai merasakan hal seperti itu gitu? karena berdasarkan dari keresahan saya ya. Iya, karena sorry iya. dipotong. Di ruang filosofi gila ini kita berdiskusi tentang lebih ke keresahan. Ya. Yeah. Jadi obrolan manusia, obrolan bumi kayak gitu, bukan obrolan langit gitu. Jadi obrolan langit aing kudu ngelakeun sunggokong. Yes. Wah, Sok lanjut. Ya tukang motong biasa. dengan Biksu Tong. Iya. Jadi kalau saya lihat gitu ya di sosial media, ya contoh ada IG lah gitu kan, atau apalah, atau YouTube atau apa, kan banyak pabrik figur teh ya. Terus si pabrik figur itu kan misalkan nih tampil pertamanya sebelum dia keangkat gitu, tampil pertamanya teh sebagai orang yang fake gitu, jadi sebagai bukan dirinya sendiri gitu, agar disukai banyak orang. Nah, pas dia memutuskan untuk apa sih jadi dirinya sendiri gitu, terus si netizen suka komen gini, nah jadi gini, nah kenapa jadi gini gitu, nggak suka lah. Terus kalau misalkan apa ya, komen-komennya juga kayak sebenarnya sifatnya teh lumayan sensitif gitu lah, kayak ngehina-hina gitu. Nah, jadi misalkan ada apa sih ya, insiden lah ya, yang merugikan seseorang. Terus tapi si netizen itu teh komen. Nah si komennya teh kalau secara mata publik itu salah gitu komen dia teh, tapi karena dia merasa maha benar jadi netreg gitu, namanya bahasa Indonesia netreg, nekat ya. keras kepala gitu, bahwa ya statement dia teh benar gitu. Jadi di debat juga nggak terima lah gitu.
ingin menang kan ya. Padahal secara publik ini mah ya kalau secara dia benar ya nggak apa-apa karena secara dia tapi secara publik salah gitu. Nah, balik lagi. Tadi kan ucapan pertamanya yang public figure itu fake gitu ya. Contohnya apa sih yang hingga dia melakukan sesuatu hal yang di mata, aduh saya lupa nama kamu sebenarnya. Contohnya apa gitu di saat melakukan hal yang fake itu apa? Ya contohnya ya, misalkan pengen naiknya, jadi si itu teh naik apa nih? Kan loba bisa naik daun, naik tangga, naik lift, naik pamor lah gitu. Jadi dia teh kayak bikin sesuatu yang buat dirinya teh naik gitu. Terus pas udah naik, dia pengen jadi dirinya sendiri gitu, dia tampil ke media teh ini orang lah gitu. Yang sebenarnya kan waktu dulu pas dia sebelum naik mah kan meren apa sih, tampil fake lah gitu, kayak pencitraan yang tidak perlu settingan. Seperti itu. Ya contohnya banyak lah, nggak sulit sebutin. Ya sebenarnya gini sih ya, bukan hanya public figure. Kita yang bukan public figure pun terkadang selalu ingin mencoba untuk fake terlebih dahulu, ya. Mau itu dalam pendidikan, pekerjaan. Kalau pekerjaan itu udah globalnya kayak gitu, pasti semua orang akan fake. Nggak mungkin semua orang tidak akan fake terlebih dahulu. Jangan dulu public figure. Kenapa saya bilang tadi pendidikan? Kayak kalian misalkan dulu pernah sekolah, kalian pasti akan selalu tampil fake di depan guru kalian agar terlihat lebih anak baik atau anak pintar. Anak mager padahal anak udah bangun. Pencitraan tidak makanya saya bilang ya setiap manusia pasti akan melakukan hal-hal yang fake gitu. Balik lagi tuh tentang berarti lebih meresahkan orang-orang yang merasa dirinya paling benar lah ya, intinya mah gitu ya. Sih sebenarnya masalah fake atau tidak fake-nya mah balik lagi ke si orangnya ya. Cuman yang kita garis bawahi di sini adalah kenapa sih orang selalu ingin merasa paling benar ya. Ini balik lagi tentang tadi yang kenapa sih selalu banyak orang merasa dirinya paling benar gitu ya. Buat apa ya? Ya kan, berarti kan hingga akhirnya kalian dua pemuda ini meresahkan bahwa banyak di luar sana mungkin banyak yang dirinya merasa paling benar gitu kan. Padahal pembenaran itu menurut saya tidak perlu pengakuan ya. Iya. Enggak ada lagi nggak? Ayo dong, kita kan diskusi nih, namanya diskusi jangan dari saya doang, orang lain. Iya. Kalau kalau ngebahas netizen, kan itu tempatnya pasti di media lah ya, netizen berhubungan media. Nah banyak juga di media sekarang yang terprovokasi terkadang. Bukan, enggak. Tergantung kepada harta, tahta dan Vespa. Kosmetik. Padahal ya itu kan misalkan ya anak sekolahan. Anak sekolahan yang ya notabene belum menghasilkan uang lah ya. Kecuali join bisnis. Terus di sama yang lain-lainnya gitu yang kurang beruntung nih ya. Saya sebutnya kurang beruntung gitu karena kalau ya itulah. Yang kurang beruntung pasti diagung-agungkan. Jadi seakan-akan dunia ini tuh tergantung kepada materialisme. Jadi punya duit raja. Punya duit raja. Padahal itu hanya harta orang tua bangsat gitu. Ya, bukan harta Anda. Ya. Muhasabah diri Anda bangsat. Saya setuju sih tadi, cuman saya rada rada absurd sedikitnya. Kan netizen mah kan tempatnya di media sosial. Karena amun di balong ngaranna nilajen. Ayo bisa. Nah, bingung oke sih kalau kita harus membicarakan tentang itu gitu. Jadi nggak bingung sebenarnya. Mereka merasa diri paling benar itu
hingga akhirnya mengomentari negatif lah atau apapun hate speech seperti itu ya. Iya. Apalagi sekarang udah ada UU ITE gitu yang orang masih bingung, ambigu, masih abu-abu gitu anjing. Dikit-dikit tangkap. Nah, dikit-dikit tangkap gitunya anjir kenaun gitu kan kalau hanya undang-undang itu hanya dibuat untuk membungkam kebebasan untuk berbicara seperti itu kan. Freedom of speech. Nah, yang balik lagi kalau misalkan tadi yang merasa benar hingga akhirnya komen di media sosial, kalau saya pribadi entah nanti di luar sana mungkin akan banyak yang membenci gitu. Ya orang peduli bagong gitu ya. Saya pun tidak akan, karena kalian pun tidak akan peduli dengan kehidupan saya dan saya pun tidak akan peduli dengan kehidupan kalian seperti itu. Mereka sirik. Tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Iya enggak? Iya. Amun mereka bisa melakukan apa yang kita lakukan lah. Contohnya seperti gini, diskusi gitu. Rek naon sih ngomentaran hirup batur? Emang hirupna sorangan sebenar? Emang hidup siapa Facebook? Nah, ya kan? Kayak gitu makanya orang oke. Ini sebenarnya diskusi yang sangat menarik buat orang. Cuman hari ini saya sebenarnya tidak ingin banyak berbicara. Saya ingin mendengarkan keresahan dari kalian aja gitu. Dan Mamat sebagai yang nanti nanya, aku pengen nyibuk ngebako. Tapi terkadang gini loh, kalau misalnya netizen kan yang tadi kalau tergantung harta, emang bener kayak gitu. Jadi emang dia merasa paling bener gitu. Kita yang salah, soalnya dia punya harta, kita yang notabene ya yang tadi dibilangin, yang tidak beruntung. Jadinya kan mereka pasti bergaulnya dengan orang yang sama, Circle satu circle. Jadi bisa ya gimana ya, mereka tuh menjudge kita gitu. Ya, saya ngerti ya. Jadi kalau misalnya kita komen ke mereka, malah dia balik komen ke kita. Iya, balik nyerang ya. Misalkan nih kita komen, nggak capek jawaban orang tua, canda jawaban orang tua. Tapi malah mereka bisa melebih-lebihkan loh. Jadi kan dasar miskin. Gitu kan. Padahal mereka tuh dapat fasilitas gitu. Dapat fasilitasnya tuh dari orang tuanya mereka gitu. Bukan hasil jerih payahnya sendiri, tapi mereka seakan-akan mereka tuh kerja dari hasil kerikannya sendiri. Padahal mah tinggal namprak. Padahal tinggal namprak. Tinggal namprak, banting pintu dan menangis. Anda anjing. Nah gini, kalau misalnya dibalik, jadi kalian posisinya yang sebagai yang beruntungnya gitu, yang punya hartanya, dan orang itu kalian akan melakukan seperti itu atau sebaliknya, atau enggak akan, atau gimana sob? Ya kalau misalkan dari saya mah ya, karena dari nggak usah pencitraan. Iya tidak. Karena dari orang tua saya diajarkan untuk tidak menilai seorang dari luarnya. Ya don't judge the book by its cover lah. Oke. Jadi ya bergaul sama siapa aja. Iya benar. Kalau di Sunda mah kan ada peribahasa ini kan, dulur jadi batur, batur jadi dulur. Ya gitu. Jadi kalian mah ya kalau menjadi yang beruntung tuh nggak akan kayak gitu ya. Insya Allah. Jika bagus tidak nganggap semuanya tuh sejajar. Ya, memanusiakan manusia. Bener. Tidak ada presiden di atas nama Allah, bangsat. Nah, itu kan di media sosial. Nah, kalian pernah gak gitu dijulidin gitu? Oh sering. Hal apa yang bisa hingga akhirnya kalian dijulidin, dinyinyirin lah? Ya kalau dari saya pribadi, kalau misalkan nih ngepost di Instagram, lagi di mana atau gimana gitu, atau ngepost foto. Ya foto. Nah, jadi bukan di story. Ya. Pasti aja ada yang komen. Kan ini kondisi rambut saya begini ya, bisa seperti ini. Terus ada yang komen, Lang, ngilu nitip lemari nabu. Ya saya tidak membawa itu ke hati ya. Anggap candaan aja. Ya pokoknya mah nyerang-nyerang secara verbal aja lah. Keyboard warrior teh nih kan. Keyboard warrior. Kamu mah pernah? Tentang apa? Tentang gitu, kalau misalnya kita main. Kita main. Kita berdua nih. Kita main suka berdua.
Tapi bukan di situ dong. Oh, biasa. Saya tahu arahnya kemana itu. Berkelana lah anak muda yang mencari itu. Jati diri. Ya, mencari jati diri. Nah, tapinya kita pakai Supra nih. Supra X 2002. Supra X 2002. Dan teman-teman tuh pakai Vespa. Bukan Vespa yang dulu. Matic, Vespa Matic nanti. KLX, Nmax, Aerox. Jadi kita tuh merasa dikucilkan Nah, dari dikucilkan. pergaulan teh. Jadi temen situ Supra. Nah, Tuh. padahal kan orang Supra orang mesra. Aduh. Harusnya. Bisa jadi. Mun saya mah kalian hidupnya berarti terlalu ribet selama ini. Kalau tidak ingin dibegitukan, ya nggak perlu main sama mereka. Kalian aja. Maka dari itu saya dan dia memisahkan diri. Iya, gitu. Makanya buat saya kenapa tadi saya bilang hidup kalian terlalu ribet gitu. Kesatu itu masalah tentang merasa orang yang mengomentar paling benar. Tadi nitip lemari gitu ya. Wah. Maksudnya kenapa harus bisa dibilang orang itu anjing merasa paling benar dia menghina aing gitu. Buat orang itu hanya dark joke gitu ya. Komedi kayak gitulah. Sebenarnya bisa dibalikin. Mun orang akan lebih sadis menjawab nak teu kudu jeung lemari, jeung imamana oge kok yang bisa diabuskeun ka buuk. Kalian yang mana cicing bisa gitu. Makanya hidup kalian itu terlalu ribet gitu. Tidak enjoy menjalani hidup. Amun misalkan enjoy menjalani hidup mah anjing nangker naon sih ngadengkeun ka itu. Bodoh amat. Nya ieu orang hidup nggak dikontrol sama kalian kok. Dan saya pun tidak mengontrol hidup kalian seperti itu gitunya. Amun itu dari sudut pandang saya. Makanya kenapa harus berteman lagi dengan mereka gitu. Maksudnya ya lebih baik tadi berkelana berdua, foto-foto berdua. Itu mungkin jadi lebih afdol menurutnya. Kesatu, kalian mungkin akan mendapatkan ketenangan yang dimana tidak ada kiri kanan yang menjolimi gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kalian masih di circle itu, kiri kanan kalian menjolimi, non bedana kalian sama mereka. Mereka ngahina kalian, dosa. Manana oke kan ngagibah ka maranehana. Si anjing, emang kunaon maneh. Tapi gini loh, Om. Kalau misalnya mereka kayak tadi contohnya si Gilang yang post foto itu. Sebisanya tuh jangan di komentar gitu, langsung di DM aja biar enak gitu. Kan kalau misalnya di komen tuh kan dilihat sama banyak orang. Sifatnya. Iya, makanya tadi saya bilang kan hidup kalian itu terlalu ribet. Di saat ada itu di komentar seperti itu, tadi saya bilang hidup dia terlalu ribet. Untuk itu dipikirkan. Kenapa nggak dikomentarin lagi? Ngerti nggak sih? Di komen nggak? Pernah di komen lagi. Lain saukur lemari, imam mana yang mana oke bisa dibuku orang. Kenapa dibalas? Cuman gini loh, Om. Kalau kita nge-komen lagi, malah dia yang ngedon. Berarti eleh. Ya kan maksudnya gini. Tujuannya untuk kita mengomentari ke mereka agar tidak ada istilahnya gini bahwa dia anjing aing bengar bisa seenaknya. Iya. Kan tujuannya kita untuk bikin ngedon tuh agar dia mikir. Dan kenapa harus takut di saat dia ngedon? Harusnya kalian merasa bangga. Iya. Karena kalian nyanyi aing gitu maksudnya tanpa harus minta kakolot gitu kan. Malah kalau saya pribadi seperti itu, di saat ada komentar yang jelek saya akan lawan dengan bahasanya satir. Mau dia ngedon bodo amat, berarti orang harus menang. Satu kebanggaan buat saya gini, anjing mana berani ngomong gitu karena merasa diri orang paling kaya. Tapi di saat lu gua komentarin dengan kacamata sudut pandang orang miskin, kenapa harus ngedon? Kayak gitu, simple hidup mah. Hidup kan hanya numpang tertawa. Iya. Ku ambil rokok sebatang. Ya, terusin. Ya, membahas yang tadi, ya saya juga komen balik. Nah, tapi ya saya kan menghargai perasaan manusia. Jadi kalau disentak takutnya gitulah. Jadi saya balikannya gini. Kela, sebentar. Bentar keluarin dulu kulkas. Jadi jangan sampai ada pertikaian di kolom komentar lah. Kalau mau cek udah pertengahan ayo. Ya, saya setuju kalau kamu bilangnya seperti itu. Cuman tadi yang saya nggak setuju itu
dengan bahasa, nanti dikomentarin mereka ngedown, kenapa harus kalian takut gitu. Itu saya setuju kalau kamu komentarinya seperti itu ya. Jadi jadilah anak yang bandel tapi yang berintelektual, bukan jadi anak bandel yang barbar. Beda. Kamu berarti sudah mulai ingin menjalani seorang anak bandel yang intelektual, kayak gitu kan. Berikut juga dirimu gitu ya. Karena kalau misalkan harus sampai bikin yang komen itu ngedown, berarti kalian intelektual ngejawabnya. Karena kalau kalian barbar, ya itu akan ada sentakan. Bedanya itu. Makanya saya selalu, kalau saya sih gini ya, saya bajingan, tapi saya punya adab. Saya brengsek, tapi brengsek saya intelektual. Ada porsi-porsinya di mana harus kita menghajar mereka dengan barbar, ada di mana porsi-porsinya kita harus menghajar mereka dengan secara intelektual. Di saat brengseknya kita intelektual keluar, mereka ngedown. Tapi kalau kita berkomentar dengan brengseknya barbar, ribut. Tapi di posisi ribut itu, kalau kita berantem terus kita menang, pasti jadi bahan pikiran buat dia kan. Kekerasan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Kalau dari sudut pandang saya. Makanya saya bilang gini, brengsek intelektual itu mainannya rasa, bukan pengakuan. Brengsek intelektual itu tidak perlu pengakuan, rasa. Dia down karena dia merasa kalah. Iyalah. Kalau misalkan bubok yang tadi dibilang itu kan, anjir kita menang, dia nanti merasa tertekan. Aing tuh butuh pengakuan seperti itu. Yang ada kan nanti malah jadi cap jaraknya gini. Anjing saya tamat berage kok aing di komenan atau di heurean kieu oge. Mainanana langsung fisik. Kayak gitu. Tapi kan amun orang intelektual, dia enggak akan ada bukti. Anjing beda euy, aing komen gini dia ngebalasnya gini. Anjing. Jadi buntu gitu. Iya, tapi saya juga pernah gini. Kan dia ngejudge, terus saya balasnya dengan lemes gitu. Pakai bahasa lemes. Akhirnya dia juga pakai bahasa lemes gitu. Malu sendiri dia. Malu sendiri. Ya itu, makanya saya bilang jadilah seorang brengsek yang intelektual, bukan seorang brengsek yang barbar. Untuk zaman sekarang mah brengsek barbar itu sudah tidak terpakai ya. Brengsek barbar. Fisik gitu ya. Apalagi kayak yang udah dibubarkan itu gitu kan. Kayak gitu kan. Yeah. Coba mereka pakai caranya intelektual. Iya. Bisa kok ngegulingin pemerintahan. Tidak akan dibubarkan. Kan dia mulai berpikir untuk intelek, jadi dia mengganti nama. Ya tetap aja kalau masih ada sokongan dana dari belakang. Persaudaraan. Kayak gitu. Ada lagi nggak? Ini diskusinya ramai nih. Ya itu. Terus ada lagi tentang abang-abang jago. Abang jago ya, ampun Bang Jago, sorry Bang Jago. Aing benci aja bernyanyi. Ya aing benci sih ngedenger lagu lebih. Abang Jago emang naon sih anjing? Ini jago naon sih jadi, gitu. Gimana ya? Jadi si dia teh berkoar-koar dengan amarahnya teh gitu di media gitu. Tapi pas gitu kan. Tapi pas ketemu lah gitu dah. Ketemu gitu ngomong dengan huruf saya mah tuh maksud gitu tapi tidak sampai situ. Jika dia berkumpul dengan circle-nya dia dan di circle itu ada perempuan, pasti dia merasa paling berani dong. Kemari aing gitu. Tapi pas ketemu itu dengan huruf naon sih gitu, tidak sesuai dengan maneh gitulah. Iya, itu balik lagi yang tadi saya bilang, buat apa sih harus butuh pengakuan? Ya kan? Dia kan berarti kan dengan cara seperti itu yang dia kejar adalah pengakuan. Agar terlihat lebih berani. Tapi rasa di hati nama lemah. Kayak gitu. Gimana ya sebenarnya lamun orang berbicara tentang langit, obrolan langit gitunya. Siapa kita sih harus ngejudge manusia?
Ya nggak? Iya. Nggak sepugu kan, orang mah kan diciptakan sama, ya kan? Dari tanah. Ya intinya saya akan bilang diciptakannya kita sama. Nasib yang membedakan kita. Seperti itu doang sih. Makanya lamun udah ada orang yang ingin seolah-olah menjadi merasa dirinya paling jago, saya tidak akan pernah menanggapi. Rugi buat saya sendiri. Kalau saya ngelawanin dia akan mendapatkan sesuatu pengakuan dari circle-nya. Dapat traffic. Terkadang, Ya. tapi terkadang, maaf saya potong. Terkadang gini, kita tuh tidak bisa menahan diri. Seperti contohnya kalau dia menghina orang tua, kan saya tuh tidak bisa menghalangi diri saya gitu untuk berbuat ya seperti berantem lah. Ya. Soalnya kan menyangkut orang tua saya. Ya, punten dipotong. Makanya tadi kan saya bilang ada kalanya di mana kita harus menjadi seorang brengsek yang barbar. Ada kalanya di mana kita harus menjadi seorang brengsek yang intelektual. Kan ada porsinya nih. Kalau harus barbar, ya kalau udah ngina orang tua mah ya orang mau intelektual lah. Barbar yang orang pakai. Tapi kalau misalkan masih tidak menyinggung ranah keluarga, ya orang intelektual. Beda ya, makanya tadi saya bilang kan kita harus menjadi seorang anak brengsek yang punya dua sisi, barbar dan intelektual. Barbar akan digunakan pada porsi atau di saat menghina orang tua, intelektual hanya di saat digunakan di dunia medsos misalkan, sindir-sindir dengan kata-kata satir kayak gitu bla 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 hingga akhirnya dia down. Kalau kata saya sih buat netizen ya, kalau misalnya emang ingin berantem, jangan harus saling mencela dulu gitu. Tapi dah emang balik lagi Iya kan? Iya emang dulu pernah tahun berapa ya? Sama-sama netizen tweet war gelut anjing, jadi kudu adu bacot dulu. Ya, kenapa harus adu bacot dulu gitu sampai ketahuan siapa yang menang? Kenapa nggak harus langsung aja berantem gitu, langsung gitu? Atau sekalian bukbak lah gitu. Iya. Kalau misalnya ya adu bacotan gitu mah kan sama-sama sakit hati gitu kan, ke kitanya sakit hati, ke dia yang sakit hati, kenapa gak langsung berantem gitu? Ya kalau itu. dia mau barbar ya, sekalian. mau barbar sekalian. Kalau mau misalnya mau diakuin ya berantem. Ya gitu. Tidak ya usah barbar tapi so intelektual ya Anda bangsat. Makanya itu yang tadi saya bilang, mereka tuh yang mereka cari hanyalah hanya seonggok pengakuan itu. Kalau hanya seonggok pengakuan gampang anjing kasarna. Orang yang diakui sebagai preman lah kasarnya gitu. Aya mobil angkot eureun atau kendaraan eureun babuk langsung. Ya kan kalau pengakuan kan itu yang mereka lakukan kan. Makanya yang kayak tadi kan pasti adu bacot lah. Supaya mereka ya maksudnya misalkan di medsos gitu kan, anjing sih ramai-ramai nih. Setelah mereka mendapatkan pengakuan, terkadang belum tentu juga mereka berantem. Berarti gini loh, kalau misalnya kalau misalnya adu bacot, kita adu bacot, dia adu bacot, berarti sama-sama gak intelektual. Iya, intelektual kenapa harus adu bacot? Setahu saya gini, kalau yang namanya intelektual kita nggak akan adu bacot. Ya kan? Buat apa saya ladanin? Lah, toh kalau kita udah berpikirnya secara intelektual, aing nyaho, mana udah pengakuan, kok aing mana mau dilayanan. Pasti kan kita akan ngambil langkahnya lebih cantik dong. DM. Gelut anjing aing, anjing teu kudu lewat medsos main maneh asa diagung-agungkan gede pang sekolahnya. Seperti itu. Bedanya antara yang ingin mengejar pengakuan dan yang orang bermain halusnya secara intelektual. Kayak gitu, my friend. Tapi bangsat emang netizen. Emang ya ada kumaha deui nya euy. Kita sekarang hidup di dunia yang dimana banyak orang. Siapa sih orang yang pengen menjadi orang salah? Benar. Siapa sih orang yang pengen hidupnya tidak ingin diakui? Ya enggak? Ya makanya sorry itu saya gitu tadi saya bilang kalian anjing hidup kalian tuh terlalu ribet aja gitu ya. Karena orang aing mau peduli dengan mereka semuanya gitu. Lah toh di saat saya susah, di saat ada masalah pun mereka nggak akan peduli dengan saya gitu. Bodoh amat lah. Aing ngejalanin hidup apa yang harus saya jalanin gitu kan. Selama
orang tidak mengganggu orang tidak menyinggung, orang tidak nyintrek, tidak apapun itu, enjoy yang ngejalanin hidup. Walaupun nanti misalkan di belakang ada yang komen bla bla, cukup aku sendiri. Anjing godaan ya. Enggak sih kita. Dan saya pengen nanya gini sih. Kalau kalian sampai sempat harus terpikirkan tentang kita berdiskusi dengan manusia yang maha benar itu. Iya. Padahal yang maha benar hanyalah Gusti Allah. Yang di atas. Atas mana lampu? Apakah dia ingin pengakuan bahwa dia Tuhan? Ya. Berat. Bisa jadi. Apakah dia bersatu dengan Tuhan? Bisa jadi. Ya. Kalau saya gini, saya punya suatu quote dari mama. Kan we da jelema mah hirup kabeh boga tujuanna masing-masing. Nah, itu yang saya pegang. Makanya geus lah aing boga tujuanna ieu. Oh, itu tujuanna mungkin harus dengan jalur merasa diri paling benar. Maha benar gitu nya. Tapi amun urang mun orang pribadi, saya punya prinsip gini. Saya tidak ingin menjadi makhluk yang manusia yang paling benar. Saya hanya ingin menjadi manusia yang hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Cukup bagi saya seperti itu. Karena kalau misalkan ingin merasa paling benar, ya terjadilah seperti itu. Wah, yang akan merasa paling maha benar. Ada yang komen sedikit atau apapun itu gitu. Ini mana salah, ini lain gitu. Tapi orang ingin mencoba menjadi manusia yang bisa melakukan suatu kebaikan tanpa memandang ras, suku, agama gitu. Biarkan orang lain yang menilai. Ya enggak? Karena kalau orang baik di saat melakukan kesalahan, kena wajar diajarkan nih. Tapi yang ngerasa benar melakukan kesalahan tinggal si anjing. Cuma si ngewe goblok dia harap juga nu bener di tukang mah tai anjing pencitraan larina gitu my bro. Apa yang sudah geraeun? Gitu. Kalau misalkan harus berbicara manusia susah manusia teh seribu hiji kalakuanana. Ya. Karena yang kalau waktu itu mah nunjukir ya. Saya ngobrol dengan seorang juru parkir, dia aja sampai ngomong orang mah kajian parkiran bebek babari diaturna daripada parkiran jelema gitu make mobil gitu. Nya kurang ditembalan orang oge sarua. Sakapeung urang mah hayang ngobrol jeung monyet. Kahiji bahasana sama-sama teu ngarti, kadua jauh ti omongna. Iya mah jadi orang nu langsung juga nanya. Apalagi ayo dong, bebas. Kenapa harus resah sebenarnya? Ya itu. Kenapa sih harus resah dengan orang-orang seperti itu? Nanti Jadi kenapa resah? Karena gini ya. Jadi udah dibilangin. Tapi emang kodratna batunya batu gitu. Hese di bejaan teh. Mengkodratna jelema bodoh we lah gitu istilahna mah. Ngomong diajar tenan jadi asa memaksakan penafsiran orang lain. Apa emang circle kalian itu semua? Tidak kan? Tidak. Itu ada hanya beberapa orang. Dan saya masih bingungnya gini, kenapa kalian masih nyaman bergaul dengan mereka? Enggak. Sebenarnya saya sekarang kita sudah sekarang mau udah tinggalin enggak? Kalau dulu kenapa masih nyaman? Kita berbicara tentang dulu. Karena belum tahu gitu mereka kayak gitu. Jadi kan awalan tampil fake kan tadi yang tadi dibahas pertama. Ya awalnya kayak orang baik-baik gitu, saling support, saling dukung teman gitulah. Padahal kan di belakangnya mah tai gitu. Kesininya temen kelihatan kedoknya udah kebuka gitu bang. Ya kalau kutipan Jason Ranti mah gini. Saya tuh akan selalu curiga dengan orang yang datang dengan sopan santun. Pasti bakal ada pilkada. Wah. Iya. bener. Ya. Gini. Dengar kalian itu aktif di pencak silat? Iya. Ini doang, saya emang enggak. Oh enggak. Ini mah Jaipong. Oh Jaipong. Enggak. Jaipong. Bapak saya doang Jaipong mah. Kamu nggak ngikut ya? ya? Enggak, dia mah nge-MC-an waktu 17 Agustusan ya? Lengser. Oh main lengser. Ya kesenian oke. Iya. Saya mah tidak Jaipong, saya mah ompong. Saru aing oke. Nah, pencak silat. Kok bisa sih jatuh cinta dengan umur kamu sekarang, dengan jiwa muda, tapi
masih bisa jatuh cinta terhadap kebudayaan. Nah, dari mana asal muasalnya? Nah, jarang-jarang bener Mas. Soalnya gini ya, dari keluarga saya, alhamdulillah ya tidak ada ya yang berkesenian, cuma saya doang. Jadi nggak ada keturunan gitu. Jadi saya melihat sekarang tuh seni itu mulai dikesampingkan gitu dengan datangnya budaya-budaya dari luar. Contohnya ya tahu sendirilah. Ya, benar-benar. Jadi saya tuh ingin mengembangkan gitu suatu kan budaya Indonesia gitu, ini tuh harus dilestarikan gitu. Kalau misalnya kita tidak melestarikan terus diambil sama orang, baru kita marah-marah ke bangsa yang lain, kan itu gila kan? Iya. Enggak, bukan gila, itu mereka waras. Waras. Iya. Kalau gila mah ya cuek we. Bodoh amat. Karena kalau orang gila ya seperti yang kamu lakukan, mencoba untuk melestarikan. Iya. Kalau orang waras di saat ribut ngaku gandeng, namanya tidak melestarikan. Nah, makanya saya belajar silat. Untuk menyelati dia. Udah berapa lama? Apa? Berkecimpung di persilatan? Berapa ya? 4 tahunan gitu. Sampai sekarang masih? Sekarang kan COVID. Oh, sekarang COVID. Iya. Jadi dibatasi lah. Dibatasi. Ya, dibatasi. Tapi bulan depan ada perlombaan. Bulan depan tuh. Nah, kalau pengen nanya gini, siapa tahu nanti di luar sana ada sosok anak muda yang jatuh cinta juga, tertarik dengan persilatan atau dunia silat gitu. Bisa disebutin nggak sih nama komunitas atau perguruannya, padepokannya apa, terus tempatnya di mana kayak gitu? Saya tuh latihan silat kan ada 2 perguruan. Saya belajar silat dari 2 perguruan. Yang satu Girikuta Kencana, itu di Ciganitri. Kalau yang satu lagi Kancil Muda, Pusaka Kancil Muda di Cijagra Kabupaten. Oh, Kabupaten. Dekat jembatan. Oh. Ya. Itu jadwal latihannya? Kalau misalnya di Girikuta Kencana hari Selasa malam Rabu sama Jumat malam Sabtu. Kalau misalnya di Pusaka Kancil Muda malam Minggu. Oh, malam Minggu. Iya. Oh, dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau biasanya sih silat, kalau saya sendiri sih melihatnya tidak ada yang pernah siang gitu. Jadi nggak ada gitu yang siang. Dari dulu. Saya pernah. Ya, malam. Oh, malam pernah? Pernah dulu. Latihan silat. Pasti dari Bada Isya sampai jam 10. Dari Isya sampai jam 10. Nah, kalau untuk informasi tentang pendaftarannya bisa dilihatnya dari mana? Ada medsosnya kah atau harus langsung datang ke tempat? Harus datang ke tempat langsung. Oh, harus langsung datang ke tempat itu ya. Jadi nanti kalau sama kita dimasukin di deskripsi ininya aja. IG-nya terus nama padepokannya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Siapa tahu makasih ya. Siapa tahu. Maksudnya gini, kita selain merasakan juga kita harus ada sisi edukasinya kayak gitu kan. Sedikit gitu. Nah, di pencaksilat udah dari tahun berapa tadi teh? Udah 4 tahun. Oh, 4 tahun yang lalu. Nah, itu udah pernah ikut lomba-lomba? Pernah. Iya. Tingkat apa tuh? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi, masih provinsi. Karena gini ya, pencaksilat itu ada 2 wadah, ada IPSI, ada PPSI. Saya tahu itu. PPSI itu jadi gimana ya? Jadi gaulnya tuh di Jabar aja. Kalau saya perguruan saya tuh termasuk yang dari PPSI, bukan IPSI kan. Kalau misalnya IPSI kan udah internasional. Nah, kalau PPSI itu setahu saya masih di Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Ya, perlombaan. Soalnya rata-rata waktu dulu saya masuk pencaksilat juga gitu, masih PPSI di sini logonya. Tapi yang paling kental tuh yang PPSI. Ya. Yang bela dirinya tuh PPSI. Soalnya dia diajarinnya itu ada namanya usik namanya. Jadi usik tuh gimana ya? Jadi ya bela diri gitu. Kalau di perguruan saya ada namanya timbangan. Jadi timbangan tuh untuk bela diri. Jadi kalau misalnya ada yang nyerang nih, kita usik anggota tubuh dia 7 bagian yang patah. Timbangan. Bela diri. Karena pencak tuh kalau nggak salah ada yang bela diri, ada yang seni nari.
Itu yang IBSI itu kalau nggak salah itu ya lebih ke narinya ya. Lebih ke seninya. Seni gerakannya. Kalau PPSI itu kalau nggak salah saya dulu juga itu lebih ke gerakan bela dirinya. Gerakan bela diri tapi dicampur dengan seninya. Dengan seninya itu. Kalau IBSI itu lebih ke seninya. Beda ya gendang tepak dulu naon gitu. Lombanya juga beda. PPSI sama IBSI, kalau misalnya PPSI rata-rata pakai kendang. Semuanya lah pakai kendang. Kalau IBSI kan kayak TGR nggak pakai kendang. TGR taruh gitu. PPSI yang setahu saya nggak boleh ditarungin. Kalau misalnya ditarungin, fatal. Bukan tarung, paling demonstrasi ya? Itu juga sama teman pasangan. Ya. Nah, udah tahu hafal lah gimana. Ya, cara menghindari itu ininya ya. Karena kalau harus ditarungin, nu aya ambulan nu riweuhnya. Bolak-balik. Kalau pencak silat sekarang kata saya apa ya? Terlalu kurang lah latihannya. Kan misalnya kalau dulu mah kan latihannya mukulin itu apa? Pisang tuh apa? Gebok cawu. Kalau dulu tuh sampai diinjak si kuda-kuda kan kayak kuda. Iya benar. Rengkuh, namanya rengkuh ya. Tapi sekarang mah enggak, jadi di apa ya? Modernisasi itu. Kalau dulu mah guru tuh bilang tangan tuh tak kokorna, tak cokorna. Enggak ada yang lemas gitu. Tapi kalau sekarang mah beda lagi. Soalnya ada itu dalam tanda kutip. Padahal kan yang mendidik dan bisa menjadi hebat tuh yang kayak gitu. Iya. Mendidik dengan keras gitu. Iya. Tapi bukan untuk menyiksa. Iya, untuk lebih ke disiplin sebenarnya dan lebih bertanggung jawab. Tanda sayang guru ke kita. Iya. Maksudnya bertanggung jawabnya gini, kamu belajar silat itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan untuk menjadi sok jagoan seperti itu kan. Tapi apa yang kamu emban itu tanggung jawabnya lebih besar loh. Ya istilahnya yang tadi ingin melestarikan kebudayaannya. Ya tetap menjaga lah ya bahwa Indonesia itu beragam. Wah, itu maksudnya. Pelangi orang. Bahasa Tapi bukan kaumnya. Ya, karena kalau bahasa filosofi gila itu bukan beragam tapi pelangi. Warna-warni gitu. Nah, beragam rupanya. Nah, itu kan pencaksilat. Kalau ini apa? Saya mah apa ya? Kesenian dia apa? Benjang. Benjang teh naon sih urang? Benjang. Iya, naon sih. Jadi singa Depok. Makanya orang pernah ngadeng eta tahun seberapa? Kuda lumping. Benjangnya disebutnya. Benjang mah lebih kayak siga debus gitunya. Bisa ya? Oh, benar. Soalnya orang dulu ngikutin tuh penca dog. Tahu nggak dog? Nah, dog anjing. Sanes. Ya kan orang ditakonan yang bulat. Nah, dog tapi cuman Indonesia nama teh nawan. Cuman orang dulu pencaksilat dog. Ya udah itu sih. Nah, Mamat dulu keren banget. Ke SMP mah anak baik. Emang sih. Iya, beda. Zaman saya SMP saya jadi ingat. Saya dulu SMP ada mata pelajaran pencaksilat. Kan sekarang juga ada. Oh, masih ada Kan sekarang. Sekarang mah ekskul ya mata pelajaran. Mata pelajaran. Iya. Jadi bukan ekskul. Ada mata pelajarannya. Dan kita tuh diwajibkan harus memakai setelan pencak. Pangsi. Di saat si guruna gitu. Emang ya benar yang tadi kamu bilang gitu ya. Dia kasar di saat kita nggak pakai pangsi teh. Siapa naon atuh? Mun teu mau pangsi mah kasar gitu. Maksudnya kasar itu ya kita harus bertanggung jawab gitu. Hingga akhirnya salah satu teman saya mendalami pencaksilat. Ada salah satu orang teman saya SMP sampai sekarang. Wah, nyeting lah edan ya maksudnya tidak semua orang mungkinnya bisa berpikiran ingin menjaga atau melestarikan tentang kebudayaan gitu kan. Ya istilah nama muncul bahasa keren nama kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Berarti kan selama orang masih cicingna di Bandung, kebudayaan anak nyenggeus kudu orang pelajari. Walaupun misalkan tidak bisa melestarikan, setidaknya ya kita pelajari lah agar tidak hilang untuk generasi selanjutnya. Wajib dikenalkan. Nah, wajib dikenalkan. Sok ini. Kalau saya mah kalau
kesenian kayak pencaksilat atau apa-apa, ya saya peduli gitu dengan kesenian itu, tapi saya tidak mengimplementasikannya kepada saya gitu. Jadi tidak hanya ikut silat atau apa, tapi ya nggak terjun langsung. Tapi contohnya kalau kita ya apa sih flashback gitu pas acara di Adiaksa, kan saya jadi lengser. Padahal itu saya nggak ada pengalaman apa sih ya, pengalaman jadi lengser lah. Cuma mencoba. Tapi saya kalau misalkan di apa sih diporsikan untuk itu, ya saya dalami gitu. Jadi tidak fokus kepada satu itulah gitu. Lengser enak geus eueuhnya. Jarang. Apalagi sekarang kan Covid, kan lengser itu adanya di pernikahan. Iya pernikahan. Lengser itu seperti kabaret sih sebenarnya. Iya, juga kabaret. Drama gitu. Kalau dulu mah masih ada lah di salah satu tempat gitu si lengser eta. Kalau di sorry. Kalau di kampung saya di Ciwidey kita masih ada. Tradisi nikah pakai lengser tuh masih ada. Jadi lengser tuh kayak nyerahin si pengantin pria ke wanita, diserahin sama lengser gitu, disambut gitu. Tiga pengantar gitu ya. Iya, karena gini, ada di salah satu tempatnya, nggak tahu sekarang apakah masih dilakukan atau tidak gitu. Setiap Agustusan si Karang Taruna ngayakeun lengser. Iya. Makanya orang sih jadi flashback ke masa lalu saya zaman kecilnya. Dulu mah kan di TV-nya. Inohong di Bojong Rangkong juga gitu kan. Lengser wengi anjing eta mah lingsirnya. Apalagi ya siaran zaman TVRI. Wayang masih ada kayak gitu ya. Susah sihnya misalkan kita harus membicarakan tentang kebudayaan itu termakannya oleh zaman. Dan ya balik lagi yang tadi dibilang gitu kan, kenapa harus budaya luar bisa mempengaruhi kita, dan setelah budaya kita diakui oleh sama mereka kita marah. Iya, kenapa harus marah gitu. Contoh batik. Tapi gini loh, kata saya sih salah pendidikannya juga kalau misalnya ngomongin tentang itu. Soalnya kan kalau pendidikannya sekarang kan mulok di setiap daerah kan ada kayak bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan mempelajarinya tentang bahasa Sunda aja gitu, nggak semua budayanya ada di situ gitu. Seharusnya kan kita kalau misalnya mau ngelestarikan harusnya ada di situ, dipraktekkan gitu. Ya mulok kalau selain bahasa Sunda ada karawitananya, zaman angklung kayak gitu. Ya namanya udah jauh pisan ya. Jauh pisan. Sekarang paling dipelajari cuma ada beberapa orang. Iya. Ada beberapa orang sih yang masuk ekskul itu juga. 1-2. Cuman kan apa ya? 1-2 mah gak mungkin itulah. Gimana mau tampilnya gitu. Kan karawitan tuh kan gamelan masa berdua gitu mainnya kan enggak gitu. Iya. Udah lompatan. Bisa typing lah. Oke, Bang. Ini kan ke penca dulu nih. Di penca itu khusus di lomba atau nggak tahu kan zaman sekarang mah. Ini masih ada gak suka kan? Kalau dulu mah saya suka ada yang namanya tuh nabeh. Nabeh yang di kitan di sunatan kan suka pernah gak gitu? Masih ada sekarang? Masih ada. Iya, masih ada. Alhamdulillah ya. Budaya masih dilestarikan gitu. Nah, dilestarikannya tuh hanya dengan segelintir orang. Itu juga pasti yang misalnya nabeh atau manggung pasti di dalam-dalam gitu. Jadi biasa di dalam. Hanya di kota. Enggak ada yang kota. Ya, udah enggak ada sekarang. Iya sih, pasti di lebih ke modern. Iya benar. Harusnya tuh ya sebagai kita ya bangsa Indonesia yang di kota tuh harus membantu gitu kan, itu juga sebagai mata pencaharian gitu. Yang silat-silat itu. Yang ngalamin soalnya saya dulu. Saya pernah nabeh gitu. Dibayar berapa coba? 2.000. 2.000. Perak. 2.000. Perak. Saya dulu zaman Magnum sebatang permen 2. Tapi saya enggak apa sih? Iya, tapi saya enggak merasa tahun 2000 enggak gitu. Cuman kan saya tujuannya mau melestarikan. Itu mah bonus ya. Bonus. Enggak, cuman gini, saya akan sangat menyindirnya gitu.
kebudayaan itu tidak ada nilai harganya ya. Apalagi kalau udah sampai harus 2.000 kayak gitu. Come on man, anjing. Di zaman saya Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2 tahun yang lalu lah ada. 2018. Masa sih? 2000 untuk satu orang apa satu tim? Satu orang lah. Orang. Kalau saya dulu per orangnya dikasih 15.000. Masih ingat saya. 15.000 asli. 2000. Itu juga kan 2000 juga kan. Maksud saya itu kan dari desa. Jadi kan menghargai lah saya juga. Saya 2012. 2018. Pernah gak dibayar juga kan? Ya maksudnya gini sih, lebih baik kita tidak dibayar. Iya. Saya nggak mengharapkan untuk dibayar Iya. gitu. Cuman kan saya mengkritik Itu Karena Kayak tukang parkir bang. nah, itu makanya gini. ngamin Kebudayaan itu tidak bisa dinilai dengan mata Iya. uang. Contohnya simpelnya gini. Wayang. Mereka tidak akan mengharapkan uangnya kan? Iya. Yang penting mereka tampil. Dakwah. Pesan tersampaikan. Udah puas si dalang teh gitunya. Makanya buat saya sangat anjir itu sangat kok tidak dipandang dengan kedua matanya. Kalau harus sampai dibayar 2.000 gitu. Kalau misalkan harus mengeluarkan uang 2.000 ya udah lebih baik kamu punya kreativitas apa? Oh atuh pangisikeun acara. Ngan wayah nanya, kok kami mau dibayar? Kita yang ingin melakukannya pasti lebih ikhlasnya, lebih ridho gitu ya, lebih natural gitu. Ya, Daripada dikasih dengan makan rutin. doang juga. Iya, dikasih Nah. makan doang juga udah seneng gitu. Anjir, aduh. Kebudayaan itu mahal, euy. Itu sih yang apa membuat saya sedih gitu. Ya saya pun sedih mendengarnya. Jujur saya memang ya tidak terlalu memperdalami tentang kebudayaan, tapi saya suka gitu ya. Cuman saya sedih di saat mendengar harus dibayar 2.000 itu anjing. mending itu kudu. Enggak, ya kayak mending teu kudu. Terus kalau harus flashback zaman jauh lagi gitu. Kita melawan penjajah dengan apa? 2018 itu 2018. Udah Dengan kebudayaan. Bambu runcing ini ciri khas orang Indonesia. Berantem dulu mereka pasti pencak silat. Ya tuh, membela dirinya diajarkan. Bahkan di salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pertahanan, pencak silat harus dipakai kan? Iya. Ya, anjing. Ini orang sedih sebenarnya ngadengin 2.000 tuh. Anjing. Non bedana jika mau rokok makan sebatang. Permen 2. Permen 2. Anjing. Permen tolak angin nih. Anjing asa. Gak apa-apa lah, setidaknya melihat pahlawan di duit itu. Iya sih. Cuman dah nyetong 2.000 teuing gitu ya. 50.000 tuh juga Rada diganti pahlawan. warnana gitu. Kuduna 20.000 nya lebih diganti warna bang. nya lebih baik gak usah dibayar lah. Ngomongnya kajian kurang diberi darah unggulnya. Tapi kan kamu ingin melestarikan ya wayahna, ingin memperkenalkan buat untuk generasi muda yang anak-anak kecil yang menonton gitu kan. Mereka akan lebih senang gitu. Sekarang gini, logikanya gini. Andai kata yang menonton di sana pas anak kecil banyak menonton, terus ada yang ngobrol tuh ingin ikutan misalkan si anak kecil, mah, pah, abi hoyong pencak silat. Terus si kolotna teh apaleun? Naon, mana yang ngelawan pencak silat itu dibayar 2.000. Kan jadi memutuskan apa ya harapan untuk si anak kecil itu ingin mencintai kebudayaan. Penghalang. Tapi enggak bang sih, gini kalau dulu mah waktu saya suka nabe gitu, ada anak kecil, si orang tuanya inisiatif langsung ngemasukin, diajak buat latihan. Jadi iya budak pengen ikutan, ya sok kayak misalkan malam Jumat atau malam Minggu Ya. latihan. Tahun berapa pertanyaannya itu? Jauh sih. Ini tahunnya 2 tahun yang lalu gitu kan. Anjir lapisan gitu. Udah gitu aja, apa lagi? Oh, pencak silat kalau masih pengen pencak silat, Mamat kan masalahnya satu circle gitu. Kalau Ronald emang belum, yang saya ngikutin pencak silat itu hanya SMP karena itu udah mata pelajarannya pencak silat. Masih ingat setiap hari Rabu dan orang apal-apal. Karena lebih ke seninya gitu, bukan untuk tarung. Dan kalau untuk keindahan lebih ribetnya menurut orang pribadi gitu. Si harus di pencak silat tuh ekspresi muka, benar. si Gerakan, timing timing. muka. Kalau misal kita harus set
Itu pas bisa, makanya saya mata pelajaran itu nilainya paling jelek. Ada orang bingung masalahnya fleksibilitas yang harus dipakai, terus melatih kita menjadi seorang aktor kan. Tapi ya dari silat itu kan yang tadi contohnya yang gerakan sini, mukanya sini, kan itu disebutnya ngaji rasa. Bukan hanya di kehidupan nyata, tapi di silat juga. Iya, di silat kan udah diajarkan semua kayak gitu. Makanya itu kalau dulu kan saya SMP mah ada hanya menyukai angklung. Yang saya ambil hanyalah ekskulnya angklung, karena kalau pencaksilat termasuk di mata pelajaran, terus bahasa Sunda, karawitan itu mata pelajaran semuanya. Jadi kalau mau ngambil tentang kesenian ya saya ngambilnya angklung. Kalau dulu sempat di angklung, dunia angklung, saya sangat menikmati kalau angklung ngenahin gitu. Caranya nih ngegitak amun salah ngenagen sarana dengan jadi kudu bener-bener ya balik lagi ngaji rasa gitu kan. Oh sakit gitu. Pakai gitak monkrek. Nah, balik lagi nih tadi lengser. Jadi sebenarnya mah tidak terjun langsung ke kesenian itu ya, tapi kalau emang ada kesempatan kenapa tidak dicoba seperti itu. Hitung-hitung bisa apa sih membantu melestarikan juga. Iya. Ya alhamdulillah kalau ada yang termotivasi gitu untuk menghidupkan itu gitu. Menghidupkan itu ya alhamdulillah. Ada kepikiran nggak sih, maksudnya kalian kan masih pada muda gitu ya, kepikiran nggak sih untuk ayolah kita menjadi istilahnya founder suatu komunitas? Nah itu sempat kepikiran kesenian Sunda gitu, maksudnya ya itu yang seperti yang sudah mau bukan punah mungkin ya, mulai ada nggak sih kepikiran gitu kalian? Sempat kepikiran, tapi ya apa sih adanya hambatan dari segala arah lah gitu. Contoh dari misalkan tadi sini silat kan dikasih 2.000 dari desa, ya seakan-akan itu si desa itu kayak duh asa kumahanya bayar 2.000. Jadi seakan-akan cuma gimana ya, bukan maksud desa tuh kampung. Jadi naon sih gitu masih kene mikirkeun gitu. Jadi dianggapnya teh kuno gitu. Ya sih, ya itu makanya saya bilang kebudayaan kita ini termakan oleh zaman. Zamannya itu. Kalian yakin nggak sih banyak juga yang sebenarnya jiwanya itu jiwa seperti kalian, tapi karena tidak ada sarana tersebut, jadi dia tapi kalian yakin nggak sih banyak kok yang suka, yakin nggak gitu? Yakin. Yakin. Memang iya. Ya balik lagi modernisasi sih. Enggak, gini Mat, yang waktu kita ngangkat tentang mahasiswa Fakultas Peternakan, kan dia bilang gini, banyak yang lulusannya itu bekerjanya di perusahaan swasta, tidak menjadi seorang peternak gitu kan. Jauh dari yang dia ambil, dia yang dipelajari gitu kan. Hingga akhirnya saya mengomentari gini, andai kata kita tinggal di Indonesia ini diberikan suatu fasilitas, pasti kan akan lebih maju gitu ya. Yang dimana kita sapi nggak perlu lagi impor gitu, tapi kita bisa ngeekspor kayak gitu kan. Ya itu sih intinya mah. Ya hambatannya kalau menurut saya mungkin fasilitasnya ini yang tidak ada. Kalau kita diberikan fasilitas, insya Allah pasti berusaha. Andai walaupun banyak warga yang di luar sana anjing itu tinggalin pencaksilat demi kuno nggak zaman iraha, geus aya fasilitas nama da pasti nggak nuturkeun, walaupun banyak yang mencibir gitu kan ya balik deui. Cibiran itu hanya butuh waktunya kan paling lama 3 bulan. Mun orang bisa melewati 3 bulan itu nanti juga mereka tertarik kok. Kayak gitu ya, kita lemahnya hanya kurang fasilitas aja. Cuman gini ya, fasilitas itu kan gak murah ya tentunya. Iya. Dari silat itu kan seset, kendang, sama gong tuh kalau diperkirakan sampai 10 atau 12 juta. Ya. Gitu. Gini, kenapa tadi saya mengkritiknya Indonesia? Kita kan pemerintahan kan bisa ngeluarin untuk anggaran itu tuh bisa. Emang pernah mau dikasih dapat bantuan. Dia perguruan saya. Cuman gak datang. Kemana? Urusin saja Anda. Kalian jangan hanya tidur di gedung DPR. So-soan yang disebut raja. Mungkin kendangnya dalam perut. Oh ya, bisa jadi.
Ya bisa. Apakah perlu di black? Karena gini, alhamdulillah sebenarnya saya punya salah satu kolega, dia di anggota Dewan Kebudayaan juga sih. Ya, saya sempat mengkritik itu. Kenapa sih kita tidak disediakan fasilitas? Saya sempat mengkritik itu. Ya, jawabannya seperti itulah. Ya. Anjing ya, gitu. cuman dia bilang balik lagi, saya bukannya tidak ingin menyediakan gitu, semua terhambat karena ada oknum. Kayak gitu. Beri kagen chat Ya. Jadi dia pun tidak bisa melangkah untuk lebih lebar, ada oknum-oknum yang menghambat. Oknum mah pasti. Iya, jadi kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan juga para anggota dewan yang di bidang kebudayaan, misalkan mereka tuh sebenarnya ingin sekali memberikan fasilitas, cuman ya itu oknum, balik lagi ke oknum, kayak harus berbicara salah satu daerah gitu kan, ada satu gedung yang namanya Sabilulungan gitu kan. Oh. Tapi pakainya enak karena nanti ya. Kandang berit ya kan. Nyiun segede-gede gitu. Jadi malah terus ini lebar. Ya, kebanyakannya yang guru silat tuh maaf ya, ini mah ya kurang gitu dalam ekonominya gitu. Saya seperti guru saya gitu, kalau mau ganti kulit kendang tuh kan nggak murah itu, 1 juta, 500 sampai perjuangan itu kan dia dagang pindang gitu. Kalau misalnya mau ngandelin nih anak-anak silat yang lainnya, belum tentu kan setiap hari kan bayar. Kalau misalnya latihan belum tentu ada pemasukan uang dari situ gitu, nggak mencukupi dari kas gitu. Gitu, jadi harus berjuang sendiri kan, kasihan gitu. Ya itu punah itu oleh bangsa kita sendiri, bukan oleh bangsa lain. Dan selalu herannya gini, banyak orang asing yang ingin melestarikan kebudayaan kita, tapi kita sendiri memusnahkan. Makanya selalu sedih itu. Padahal mereka bangga. Iya gitu kan. Dan ya contohnya kayak di Bali gitu, boleh belajar, ada yang tarik kecak lah, ada yang main gamelan kayak gitunya gitu. Di saat mereka bisa, wah bangga banget gitu ya, sampai bisa istilahnya pulang ke negaranya tuh dengan sombong, nih gua dapet ini loh, gitu lah. Kita untuk apa pencak silat, untuk apa jadi pom kalau ada plastik bergoyang-goyang. Nah, ini dari semua diskusi yang kita sudah bahas hari ini, di ruang filosofi gila ini setiap orang harus ada punya kesimpulan dari kita yang diskusikan. Ada yang ingin disampaikan nggak sih? Boleh? Kesimpulannya? Ya ingin disampaikan apapun itu. Ya menurut saya yang tadi yang pertama kita bahas tentang netizen. Diharapkan ya untuk netizen ya, ya bukannya apa-apa ya, banyak keresahan di masyarakat gitu ya, dari kalangan pemuda hingga dewasa gitu. Kalau misalnya mau saling mencibir, mending langsung aja di DM atau ketemu langsung. Kita kan negara bermusyawarah kan, Pancasila ya kan, kita selesaikanlah baik-baik. Kalau misalnya itu harus musyawarah ya diselesaikan dengan baik, kenapa enggak gitu. Terus kalau misalnya tentang kebudayaan, silat, ayo kita sama-sama lestarikan lah. Kalau misalnya enggak sama kita, masa mau sama bangsa yang lain? Nanti diakui marah. Iya. Ya saya setuju itu, benar. Terus melestarikan itu nggak harus terjun ke lapangan ya. Apalah gitu, nge-share di YouTube atau apa gitu yang membantu menaikkan harkat derajat bangsa gitu. Atau mungkin Anda orang yang beruntung dalam segi ekonomi bisa membantu secara finansialnya. Ada pepatah Sunda yang berkata, lamun hiji bangsa budaya geus rusak, eta hiji bangsa bakal awut-awutan. Ya. Ya dari saya mah segitu aja. Lestarikan budaya kita, jangan terambil oleh bangsa lain. Ya, pepatah Soekarno itu ada. Soekarno pun ada ungkapannya seperti itu. Monggo. Kalau dari saya ya, untuk Sang Maha Benar,
be smart lah gitu kan, kita teh hidup di sosial gitu kan. Ya be smart lah gitu dalam menggunakan media sosial. Dan untuk yang apa sih, yang kaum oposisi ya, kayak saya nih Oposisi. jadi menentang keberadaannya makhluk itu, ya don't make people stupid famous lah itu. Yap. Karena jika kita apa sih masih mengurusin kayak gitu, secara tidak langsung kan naikkan pamor dia kan. Iya. Jadi ya gak usah lah gitu. Ya gitu sih. Mat, kamu kan pernah silat tah. Saya mah paling ya itu, untuk netizen mah ya gimana kalian lah, udah dewasa atur kalian punya porsinya. Ya kalau mau bacot aja silahkan. Kalau untuk di keseniannya, kebudayaan, ya benar kata tadi, lestarikanlah kebudayaan kita, jangan sampai diakuisisi bangsa lain. Itu sih dari saya. Udah, berkalian semua? Udah. Ya alhamdulillah, kalau saya nggak akan ngucapin apa-apa. Kalau saya intinya gini, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya nya tetap lancar, dan kuat filosofi gila Mat. Tetaplah gila dan jagalah Kuasa. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.